Ya, baik rekan-rekan semua, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada semua bahwa saya di sini hanya memandu saja arah diskusi agar teman-teman punya arah kerja dan diharapkan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang ada di kampus kita saat ini. Jadi bukan sebagai struktural, gitu ya, bukan sebagai struktural, bukan juga garis komando. Ya. Namun secara lisan Pak Ustadz, Pak Putu juga menyampaikan untuk tetap dipantau, dibantu perkembangan dan pertumbuhan Unmaha Batu Raja saat ini. Oke. Saya menganggap rekan-rekan semua bisa kerja, punya kemampuan. Ya, mungkin teman-teman pernah saya sampaikan tentang kepemimpinan situasional, bahwa tim itu ada empat perkembangan. Yang pertama, tidak mampu, tidak mau. Yang kedua, mampu, tidak mau. Yang ketiga, mau, tidak mampu. Lalu yang kondisi ideal adalah mampu dan mau. Nah, ini juga bisa menjadi dasar untuk Pak Haris dan Pak Hendra. Pak Haris yang membidangi kepegawaian, kerumah tanggaan, perpus dan lab ya, laboratorium. Iya, Pak. Jadi Pak Hendra dan Pak Haris harus bisa memisahkan itu. Mana tim yang mampu tetapi tidak mau, mana tim yang tidak mau sebenarnya mampu, ya. Dan mana yang tim yang mampu dan mau, gitu. Karena nanti perlakuannya akan berbeda, Pak. Jadi kepemimpinan situasional itu berdasarkan situasi cara memimpinnya, berdasarkan tingkat perkembangan tim. Ya, jadi kalau yang tidak mampu tapi mau, ya, itu penyelesaiannya pasti pelatihan dan pendampingan, arahan, gitu ya, lebih detail, gitu ya. Nah, orang yang mampu tetapi tidak mau, ya berarti itu pendekatan, pemahaman, meletakkan pondasi-pondasi kenapa harus berkinerja baik. Ya, itu pendekatannya kan bisa dari pendekatan agama, itu yang paling loyal. Nanti kalau dia klik dengan itu, maka dia tidak perlu diawasi. Ya, mungkin kembali saya ingatkan bahwa dari dibangunnya awalnya dulu adalah Admi Batu Raja, bahwa kita menerapkan manajemen X sama dengan X plus 1. Mungkin ada yang belum pernah dengar, bahwa selain teman-teman berenam di ruangan Pak Kakan, masih ada X plus 1-nya, masih ada 1. Masih ada Tuhan di sana yang memiliki CCTV 24 jam penuh dan detail, bisa zoom in, zoom out, ya. Dan listriknya tidak pernah padam. CCTV-nya juga tidak pernah error, gitu ya. Yang memantau gerak-gerik kita dan membuat penilaian-penilaian. Ya. Itu. Lalu prinsip berikutnya, bahwa
kita menghabiskan waktu 8 jam di kampus. Ya. Padahal di dalam hidup kita harus hidup kita adalah ibadah kan gitu. Kalau kita tidak menjadikan kerja sebagai ibadah, artinya kita menyia-nyiakan waktu kita selama 8 jam dalam 24 jam. Ya. Ini landasan dasar agar kita semua setiap saat, setiap menit selalu mengevaluasi diri. Manfaat saya apa dalam menit ini, manfaat saya apa dalam 5 menit ini, dalam 1 jam ini, dalam 2 jam, 5 jam, 8 jam, ya. Khususnya dalam kerja, manfaat saya apa? Hal kerja saya yang berdampak baik apa? Itu tanamkan di dalam diri, lakukan saja secara rutin dalam beberapa hari, ya, 1 minggu, 2 minggu, itu akan menjadi habit. Ya. Habit akan membentuk karakter kita. Apa yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ya. Habit itu akan membentuk karakter. Dan karakter itu yang menentukan nasib kita. Ya. Kita sepakat bahwa nasib dan takdir itu berbeda. Beda. Nasib adalah kuasa kita, ya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk merubah nasib kita. Lalu takdir itu adalah bagian dari kuasa Tuhan. Ya. Jadi kita berhak merubah nasib kita dengan yang paling awal harus dilakukan adalah sadari. Ya. Kalau misalnya selama ini kita melakukan kesia-siaan gitu ya, kita datang ke kampus, absen, lalu nongkrong, lalu mungkin duduk di sudut mana, menghabiskan waktu itu, artinya kita sudah menyia-nyiakan waktu ibadah yang diberikan kepada kita. Ya. Kita bersyukur semuanya sehat kan ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kita diberi anugerah sehat, jadi kita diberikan kesempatan lebih untuk bisa beribadah secara maksimal. Di dalam kerja kita, kita mendidik anak dengan baik, dengan maksimal itu adalah ibadah. Kita bakti kepada orang tua, itu adalah ibadah. Dan dalam kapasitas kita saat ini berbicara, dalam kerja ketika kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, tanpa harus membandingkan apa yang saya dapat, ya, bahasa lainnya tanpa harus mengharapkan hasilnya, ya, karena Tuhan pasti tidak akan salah berhitung, ya. Maka itu menjadi ibadah. Ya. Kalau misalnya lembaga atau institusi kurang membayar kita, pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Itu letakkan dulu fondasi itu, sehingga kita bisa ikhlas. Ya. Mungkin misalnya kita merasa melakukan banyak hal di kampus, tetapi kampus membayar kita kurang dari yang kita harapkan, yang kita butuhkan, ya. Maka mungkin kita pulang itu ada banyak orang yang datang, ada rezeki-rezeki lain yang datang. Itu adalah bagian dari ketulusan kita. Ya, sadari juga itu, jangan juga menyalahkan lembaga yang kurang membayar kita gitu. Ya, karena kalau itu kita lakukan, kita lalu menjadi kurang bersyukur. Tangan Tuhan bekerja untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ini jadikan fondasi dulu sehingga kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Ya. Sehingga kita tidak perlu kontrol orang lain. Ya. Selalu rasakan itu ketika kita diam, bukan tidak boleh istirahat ya. Ketika kita diam itu adalah waktu mengevaluasi diri, manfaat apa yang sudah saya lakukan hari ini.
Oke. Ya, dengan dasar bahwa saya yakin, saya percaya, teman-teman pada dasarnya semua memiliki kemampuan. Ya. Namun saya juga tidak mengatakan teman-teman tidak mau. Bisa jadi mungkin belum mau, atau mungkin belum tahu. Ya, mampu tetapi belum tahu mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Oke. Dalam kerangka itulah kita coba mendetailkan agar kita tidak kehilangan arah. Ya. Jadi sadari apa yang kita lakukan saat ini bukan membuat kontrol ketat kepada teman-teman, tetapi membantu teman-teman untuk meningkatkan nilai ibadahnya dengan cara maksimal melakukan pekerjaan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Oke. Jadi Pak Haris tidak perlu bertanya, Pak Yutawan di mana, Pak Yutawan melakukan apa, misalnya, ya. Terus tim yang lain juga begitu, tidak perlu gitu, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Ini fondasi dasar yang harus teman-teman benar-benar masukkan ke dalam habit teman-teman, ke dalam pola berpikir teman-teman. Ya. Nanti untuk teknis, untuk di kepegawaian khususnya, ya rumah tanggaan, kalau tools gitu, alat kontrol, saya bisa bantu lah. Iya Pak, terima kasih. Saya punya banyak Pak Haris untuk tools itu ya. Ya, ini banyak, mungkin berapa giga, ini alat bantu semua, dan ini alat bantu jadi. Ya. Baik Pak. Ini dulu saya buatkan PIP, salah satu contoh saya ambil, dulu saya buatkan untuk PIP. Ya. SOP, ini SOP-nya sudah lengkap seperti ini. Ya. Karyawan ini HRD, unit yang terkait apa, manajer terkait, bagian keuangan, direktur utama. Ini contoh misalnya flowchart mutasi dan rotasi. SOP-nya seperti ini. Lalu ini juga seperti ini. Flowchart cuti karyawan misalnya ini. Dari karyawan, HRD, atasan langsung. Jadi kalau cuti karyawan itu logikanya dia harus mengajukan ke kepegawaian, ya. Kenapa kepegawaian? Kepegawaian yang tahu sisa cutinya masih berapa. Oke. Lalu ke atasan langsung yang tahu target yang harus diselesaikan apa, sehingga memungkinkan enggak kalau karyawan itu ambil cuti, memungkinkan enggak tugas mereka, tugasnya sebagai atasan selesai kalau ada timnya yang cuti. Nah, itu dasarnya ya. Peraturan karyawan saya juga banyak Pak. Nah, ini peraturan semua ini sini. Dan sudah jadi. Ya Pak, nanti kita implementasi. Nanti tulis saja kebutuhannya apa saja, ya, termasuk alat bantu, termasuk misalnya kita cek KPI ya. KPI juga dulu misalnya direktur utama. Ini misalnya direktur utama mengembangkan pencapaian proyek yang dikerjakan. Key performance indikatornya adalah jumlah unit proyek pencapaian program kerja yang dikerjakan. Ya. Mengembangkan pencapaian proyek yang dikerjakan, lalu jumlah unit proyek
misalnya target mereka adalah membangun satu perumahan 100 unit gitu ya. Pencapaiannya berapa unit? Karena ini ada monitoring bulanan pencapaiannya. Teman-teman sekarang kan saya ajak untuk lebih detail untuk pencapaian harian. Ya. Kalau sampai harian kita bisa susun, maka lebih persentase pencapaiannya lebih tinggi nanti. Ini. Misalnya HR dan GA. Nah, ini rekrutmen. Dia nanti punya data jumlah pelamar untuk setiap posisi kosong yang diiklankan. Jadi berarti dia pasang iklan, dari iklan itu dia harus punya data pelaporan berapa jumlah yang melamar. Lalu jumlah pelamar yang lolos. Ya. Dengan dia membuat KPI ini, dia otomatis harus punya dokumen. Harus mendokumentasikan setiap apapun yang dia lakukan. Karena monitoringnya dari sana nanti. Oke, tinggal yang in charge di kepegawaian di list saja apa yang dibutuhkan. Saya punya banyak, yang belum jadi juga ada, artinya yang contoh-contoh. Iya, Pak. Sebagian saya beli, memang saya beli apa namanya. Nah, ini misalnya job deskripsi ya, job deskripsi manajer keuangan ini. Fungsi, wewenang, tugas pelaksanaannya apa, tugas pengawasannya apa, tanggung jawab. Key performance indikatornya ada apa. Manajer keuangan ada 22 key performance indikatornya. Ya. Nah, kenapa ada tugas pelaksanaan dan tugas pengawasan gitu? Ada tugas perencanaan karena jabatannya adalah manajer gitu ya. Dia fungsi manajemen juga. Nah, ini konsep ini nanti bisa dipakai, Pak. Iya, Pak. Oke. Lalu nanti mungkin salah saya memilih bahasanya, mohon maaf, mohon tidak tersinggung nanti ya. Iya. Tapi prinsipnya niatnya bukan begitu, tapi niatnya mari kita perbaiki bersama. Ya. Seperti yang saya sampaikan ke unit-unit yang lain, ke rapat Kabak, bahwa muaranya adalah keuangan. Ya, akhirnya adalah keuangan. Jadi kesehatan proses itu bisa dilihat dengan cepat itu adalah bagaimana kondisi keuangan. Ya. Dan saat ini keuangan kita secara jumlah hanya cukup untuk operasional 3 bulan ke depan. Artinya nasib kita bersama dipertaruhkan di sini. Kita berkinerja baik, itu akan menyelamatkan keuangan kita. Kita tidak peduli, itu kita memberi sumbangsih kepada teman-teman hal yang tidak baik. Gitu. Karena berpotensi keuangan kita menjadi kacau gitu ya, ketika kita masing-masing tidak memiliki kinerja yang baik. Jadi khusus Pak Haris, Kepala Kepegawaian,
Ya, dan Pak. rumah tanggaan harus mempunyai konsep kerja. Tentukan dulu arahnya kemana, baru di sana bisa kita breakdown. Ya, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan apa. Ya. Jadi Pak Haris harus membuat indikator-indikator dulu pencapaian kepala kepegawaian dan rumah tanggaan itu apa. Nah, lalu ini di breakdown ke tim, ini yang harus kita capai. Ya. Jadi langkah awal yang harus Pak Haris lakukan adalah mempelajari seluruh persoalan dan masalah yang ada di semua unit Pak Haris. Iya, Pak. Ya. Misalnya hari ini didampingi oleh bagian rumah tanggaan untuk melihat persoalan-persoalan di lapangan. Catat, lalu rumuskan solusinya. Ya. Untuk catatan-catatan lain seperti SK karyawan, Budu NPWP, ini dicatat saja Pak Haris. Pak Haris ikut ke Jogja ya? Enggak, Pak. Oh enggak, titipkan sama teman-teman yang ikut ke Jogja, titip Pak Kakan misalnya. Iya, baik, Pak. Apa saja yang perlu didapatkan, nanti biar sekaligus dibawa. Ya. Untuk melakukan mutasi karyawan, mutasi, promosi, demosi, itu yang terpenting itu yang harus Pak Haris pahami adalah meletakkan pondasinya dulu. Jadi misalnya kita mau demosi karyawan, panggil dulu, lalu sampaikan kondisi-kondisi. Kita perlu prolog, kenapa perlu dilakukan begini, kenapa perlu dilakukan begini, gitu. Sehingga dia memahami. Jangan tiba-tiba turun SK mutasi, SK demosi. Kalau SK promosi biasanya orang jarang komplain ya. Iya, Pak. Ya, komplain kan kalau demosi dan mutasi yang tidak mereka inginkan. Nah, terkait disiplin kerja, karena saya dengar banyak juga yang yang saat ini tidak disiplin dalam kerja. Jadi Iya, Pak. saya ambil contoh tadi di grup, saya nggak tahu jam kerjanya jam berapa, tetapi tadi misalnya contoh karena terlihat di grup kan Pak Muhajir masih WA di rumah itu masih jam 9 masih di rumah kan itu. Artinya Pak Muhajir masih di rumah pada jam 9. Nah, tidak tahu kenapanya. Ini hanya kita melihat sekilas saja ya. Mungkin ada hal-hal lain yang sudah diizinkan oleh atasannya. Ada yang sebulan tidak masuknya sampai 17 kali misalnya. Ini belum ditindaklanjuti. Belum diketahui dengan pasti maunya bagaimana. Nah, saya perlu sampaikan begini ke Pak Haris dan juga Pak Hendra. Apapun yang kita lakukan itu tidak pernah benar 100%, Pak. Langkah apapun yang kita ambil, putusan apapun yang kita ambil, tidak akan pernah benar 100% ke seluruh tim kita. Ya. Kita mau dibenci karena kita melakukan perubahan yang baik, atau kita mau dipuji karena kita tidak melakukan tindakan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya. Ini menjadi pilihan. Saya sering juga dengar ceramah-ceramah para ustadz, bahwa ketika kita diberikan jabatan, pada saat nanti kita meninggal, maka tambah satu pertanyaannya. Di sini kan ada Pak Ustadz tuh.
Ada Pak, Pak Jutawan Pak. Ketika kita diberikan jabatan, maka nanti pertanyaannya bertambah. Kamu gunakan apa jabatanmu? Kurang lebih begitulah ya. Mungkin kata-katanya nggak pas. Nah, ketika kita dikasih istri, bukan kamu gunakan buat apa ya? Ketika kita dikasih harta, maka kamu gunakan apa hartamu? Yang paling sedikit pertanyaannya itu katanya orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Tapi apakah otomatis masuk surga? Ya belum tentu juga. Saya tidak punya apa-apa, jadi tidak ada pertanyaan buat saya. Satu pertanyaannya, kamu gunakan apa hidupmu? Kan gitu. Kenapa kamu nggak punya harta? Kenapa kamu nggak punya jabatan? Kenapa kamu nggak punya istri? Dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi berdasar dari hal-hal itu, sebagai pemimpin kita memang harus ada kalanya kita harus berani konfrontasi. Dan ada kalanya kita harus membuat tindakan yang yang mungkin tidak populer itu. Ya. Tetapi tahapan-tahapan pengambil keputusan itu kan ada. Ya. Ingatkan secara lisan, ingatkan tertulis, teguran 1, teguran 2, teguran 3, tidak didengar, lalu baru itu tindakan. Tindakan yang lebih dari itu apa? Ya, kalau kita biarkan penyakit itu, kalau kita biarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang pertama yang pasti kita lalai sebagai pemimpin. Ya. Yang kedua, kita merugikan banyak orang. Ya. Kenapa? Karena kita punya kendali, tetapi kita tidak menggunakan gitu ya. Kita tidak menggunakan kendali itu untuk mengarahkan organisasi, institusi ke arah yang baik. Oke. Lalu terkait dengan disiplin ini Pak, nanti setelah semua memiliki program kerja, nanti seperti yang di pendaftaran kemarin saya sampaikan, Pak Haris kan ikut di grup itu ya? Ya, ikut Pak. Ya, kalau dia tidak ada upaya pencapaian yang terendah, ya itu yang masuk daftar nanti. Kalau terpaksanya lembaga harus memilih pilihan berat mengurangi karyawan, maka mereka yang pencapaiannya terendah itu masuk list untuk dikurangi. Tetapi hal ini kita bicarakan di depan, bukan kita menilai yang sudah ada. Kita bicarakan sebelum dilaksanakan, sehingga ketika dia punya niat, maka dia pasti berusaha. Sekali lagi, itu kebaikannya bukan hanya kebaikan untuk lembaga, tetapi kita juga melakukan kebaikan untuk mereka. Ya. Kita menghindarkan mereka untuk menyia-nyiakan waktunya selama 8 jam di kampus, di lembaga. Oke. Ini yang disiplin kerja, ya nama-namanya saya sudah dapat semua Pak, tinggal nanti Pak Haris kan lebih paham, teman-teman di pegawaian lebih paham, ya. Itu segera saja dipanggil, ya itu kewenangan Pak Haris untuk memanggil, untuk memperjelas bagaimana statusnya, lalu kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di kita. Ya. Saya pikir dengan prolog yang baik, gitu,
tidak semua akan membenci kita. Ya. Meskipun tidak semua orang juga akan senang dengan kita. Gitu. Iya. Ya, karena kalau di Hindu itu namanya Ruwa Bineda. Ruwa Bineda itu dua hal yang berbeda. Kalau di Cina itu ada yin dan yang. Gitu. Yin dan yang. Hitam dan putih. Pasti ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Oke. Jadi teman-teman perlu, khususnya leader, berani membuat keputusan. Tapi ini bukan leader saja, tetapi semua yang memegang tanggung jawab harus berani membuat keputusan. Ya, siapa di lingkungan, misalnya dosen atau karyawan harus berpakaian rapi, atau misalnya harus berpakaian pakai hem di hari-hari tertentu, maka di pegawai harus berani melakukan tindakan. Gitu. Tindakannya paling awal kan kita menyampaikan mohon maaf Pak, sesuai dengan peraturan kita hari Senin sampai hari Kamis wajib pakai hem misalnya. Mulai harus bergerak begitu. Dengan begitu teman-teman kan sudah melaksanakan tugasnya. Tetapi kalau membiarkan itu, padahal teman-teman tahu, selain ada pertentangan di dalam hati kita, gitu ya, kita merasa bersalah terus, tidak melakukan kewajiban, ya, itu kan juga tidak menjalankan amanah kita. Nah, untuk aturan, pilih saja aturan yang harus ada apa, dibuat. Lalu yang sudah ada dievaluasi masih sesuai tidak, revisi aturan kepegawaian jika perlu, SOP dan KPI. Ya. Ini tinggal penyesuaian saja. Sebelumnya juga sudah ada kok, ini pernah ada di Pak Hendra kayaknya ada nih SOP KPI kayaknya ada. Ya, lalu membangun tim yang solid. Ya. Dari mana kita harus memulai? Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Disiplinkan diri kita dulu, ya. Misalnya teman-teman lakukan disiplin 1 minggu, baru kita bicara kedisiplinan. Kalau teman-teman yang khususnya pelaksana penegakan kedisiplinan tidak disiplin, ini akan jadi sulit. Di rumah tanggaan, saya pikir Pak Haris paham metode penyimpanan ya. Iya, Pak. Metode backup ya. Yang pertama dia di dalam satu server harus ada 2 hard disk. Server hard disk utama rusak, dia masih ada backup. Yang backup berikutnya di beda server ya. Dalam satu ruangan, beda server di dalam beda ruangan, beda server di dalam daerah yang berbeda, yaitu mungkin cloud. Iya. Ya, mulai mana yang bisa kita lakukan. Iya. Ya. Nah, pemeliharaan gedung, saya mengapresiasi teman-teman bisa mau melakukan apa yang bisa dilakukan. Lakukan saja. Ya. Ya, sekiranya teman-teman harus lakukan sendiri, lakukan. Kalau memang tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari itu, daripada kita nganggur, lakukan. Gitu. Saya dulu mungkin sudah pernah menyarankan waktu saya dampingi di sana berkeliling, beli saja alat pembersih AC. Ya, beli saja alat pembersih AC. Lalu itu nggak sulit kok, nggak sulit. Ya. Kampus punya alat, ya. Siapa yang mau melakukan itu, misalnya Pak Haris, dia boleh juga terima servis di luar. Duitnya buat dia boleh pakai peralatannya kampus lah. Itu nggak mahal kok Pak Haris. Kalau yang custom itu, kalau yang buatan sendiri paling dana 2 juta. Dia memodifikasi
untuk sedot air itu sanyu dia bisa dimodifikasi untuk penyemprotannya itu. Itu bisa menjadi tambahan. Tetapi tentunya di luar kerja, ya di luar jam kerja ya. Misalnya jam kerja sampai jam 4, ya dia terima ordernya jam 5, jam 6. Boleh. Ya, gunakan saja, bisa digunakan. Itu kan cuma butuh penyemprotan, terus butuh apa paling kuas-kuas, sikat, lalu ada plastik yang untuk apa namanya nampung air biar nggak berantakan airnya. Mulailah usia kita makin lama makin tua, nanti takutnya kita sadar kita sudah tidak mampu. Ya kan, selagi kita mampu kita lakukan. Pemeliharaan gedung. Lalu efisiensi air ini dulu sudah pernah memang sudah saya tunjukkan kira-kira waktu itu kita sepakati di atasnya dikit dari apa namanya yang lumpur hidup itu ya. Ya. Iya. Itu perkiraan bor karena kalau di sini sih murah Pak, kalau cuma 125 per meter. Ya. Sudah sama pipanya. Mungkin di sana nggak dapat lah ya. Nggak dapat di sana. Ya mungkin 200-300 per meternya. Itu perkiraan sudah dihitung Pak dulu. Kalau nggak salah Pak Jutawan yang buat hitung-hitungannya dulu. Mungkin Pak Jutawan masih ada, sekaligus penampungan, selang untuk naik ke atas, ya. Itu nanti mungkin pakainya harus kalau dalam pakai harus apa namanya jet pump atau apa namanya sinisible bukan namanya. Yang masuk ke dalam sumur itu. Ya, itu lebih kencang sedotannya. Tapi itu banyak Pak nanti mengurangi apa namanya air, mengurangi biaya air. Dan kita tidak bergantung pada PDAM. Yang kedua, yang ketiga mungkin jangan-jangan kualitas airnya jauh lebih baik. Batu Raja itu kan kita sulit ketemu air bening ya, apalagi musim hujan. Ya mungkin itu nanti kualitasnya. Tinggal nanti kalau kurang baik nanti kan ada water purifier namanya, water purifier, pemfilter air. Oke. Dilakukan bertahap maka akan terjadi efisiensi. Kalau kita terus menunggu tidak ada pergerakan. Oke ya, maintenance alat dan aset ini sudah saya bahas tadi, lakukan sendiri, beli peralatan, membersihkan AC, perawatan bisi mobil misalnya. Bisi mobil oke lah kita misalnya beli vakum berapa sih, vakum itu enggak mahal-mahal banget kok Pak. Gitu ya. Yang harga di bawah 1 juta juga ada vakum kan. Yang bagus mungkin di atas 1 juta. Ya. Udah kalau kita memang cukup waktunya, ada waktunya, udah dirawat. Ya. Lalu fisik luarnya misalnya kita belikan yang untuk apa namanya ngelap itu yang muter itu Pak, itu juga nggak mahal kok. Nah yang rutin melakukan itu nanti bisa buka jasa perawatan mobil, gitu. Ya. Jangan kita selalu berbanding saya lakukan apa dapat apa gitu. Iya. Jadi saya lakukan apa dibayar berapa, dapat apa gitu. Dapatnya pengalaman. Ya. Jadi kalau teman-teman hanya melakukan tugas itu saja gitu ya, kapasitas teman-teman tidak bertambah. Iya, Pak. Masuk jadi cleaning service, pensiun jadi cleaning service. Dan di luar juga tidak bisa dapat tambahan apa-apa karena kemampuannya hanya cleaning service. Ya. Jadi di dalam kita bekerja itu ada hasil berupa duit gitu ya maksudnya. Yang kedua ada hasil berupa pengalaman, kemampuan, kapasitas diri. Nah, perencanaan pengadaan perlengkapan kantor. Nah, ini penanggung jawabnya siapa tadi, Pak? Untuk peralatan kantor biasanya Pak Jutawan. Ya, jadi Pak Jutawan tinggal masuk ke semua bagian, kasih mereka form, kebutuhan mereka apa saja, biasanya habisnya tanggal berapa.
Nah, lalu sudah tergambar kan Pak Jutawan, tinggal bikin tabel-tabel, tanggal 1 beli apa, tanggal 2 beli apa, tanggal 3 belanja apa, tanggal 4 belanja apa, berdasarkan kebutuhan belanja itu. Ya. Kan dekat kan, tidak harus menunggu nanti orang sudah habis, jadwal belanjanya masih minggu depan gitu kan, jadi terhambat aninya, layanannya. Oke. Ya ini kalau sudah jadi nanti Pak silahkan diposting ya agar kita tahu perkembangannya. Lalu untuk perpustakaan ya harus diagendakan sih Pak ya, setiap tahun itu harus ada penambahan buku baru memang. Ya dijadwalkan saja, dimasukkan ke dalam anggaran, pengadaan bukunya apa. Selain mungkin Pak Haris coba pelajari berlangganan Pak, berlangganan yang tempat-tempat penyimpanan dokumen itu. Misalnya saya dulu pernah berlangganan Scribd, SCRIBD. Scribd. Oh iya Pak, ya tahu Pak. Ya. Nah, itu Ya. nggak terlalu mahal Pak itu Pak, cuma 100-an berapa gitu. Iya Pak. Oh itu unlimited kita download dokumen. Ya. Lengkap. Iya. Ya memang kadang-kadang kita agak terjebak karena kan kalau nggak mau bayar kita upload dulu baru boleh download gitu. Iya benar Pak. Nah, kadang-kadang orang upload yang ini kosong gitu loh. Iya salah nguploadnya Pak. Tapi yang beneran banyak juga. Laboratorium, perawatan lab, mungkin konsepnya kembali ke dulu. Kayaknya sekarang kan di mix Pak, di mix yang terakhir ya pernah di mix, maksudnya lab itu tanggung jawab bersama tim-tim gitu. Iya Pak. Nah, ini mungkin agar memastikan mereka ada di tempat, bukan merasa aman karena ada beberapa orang penanggung jawabnya, mungkin dikembalikan saja bahwa setiap laborat itu memegang tanggung jawab ya, bertanggung jawab lab apa ya. Karena saya lihat ini kan juga ada tim yang hilang-hilang juga nih yang di bagian lab ini. Iya Pak. Nah, buat checklist perawatan, Pak, misalnya kondisi komputer itu ditempel aja di casingnya itu kan. Misalnya cek 1 minggu sekali, apa saja yang harus dicek, sudah dilakukan pengecekan, siapa yang melakukan, lalu keterangan kondisinya bagaimana. Kalau ada rekomendasi dia catat, sampaikan ke kepala labnya. Wacana ganti provider saya pikir perlu dicoba, Pak. Ya. Iya, Pak. Biaya internet kita mahal banget itu. Ya. Cukup besar. Semestinya kita dapat akses yang lebih besar lah. Ya, nanti dalam waktu dekat ini saya juga sudah gemas sebenarnya, Pak. Saya analisa untuk provider ini, Pak. Ya, untuk pengadaan alat untuk mendukung aplikasi-aplikasi baru bertahap dibeli, Pak. Jadi misalnya bulan ini tambah apa, bulan ini tambah apa, itu. Jadi nggak kerasa kalau ngajukan ke keuangan itu. Ya, ini mungkin koordinasinya dengan bagian akademik, Pak, karena ada terkait dengan mata kuliah juga nantinya, Pak. Ya, kayaknya dulu waktu sana itu apa yang Pak Haris bilang tadi yang harga 400 tadi? Mikrotik, Pak. Mikrotik. Nah, mikrotik itu kan kayaknya sudah pernah disetujui waktu kita ke sana dulu kan, waktu saya ke sana. Tapi tidak tahu kendalanya apa. Ya. Pada prinsipnya gini cara berpikirnya, setiap unit kita harus menjadi unit yang terbaik. Itu target kepalanya. Ya. Lalu di dalam timnya itu, tim dari kepegawaian rumah tanggaan, harus berupaya saya menjadi tim yang terbaik. Ya. Itu konsep berpikirnya. Ya. Sehingga sekali lagi kita tidak perlu dikontrol lah. Ya. Ini ketidakdisiplinan ini menjadi sumber utama. Ya.
sudah cukup lama kita dibiarkan bebas, ya. Awalnya mungkin bebas bertanggung jawab, tetapi lama-lama menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kita terus biarkan seperti ini, kita ini swasta. Yang menggaji kita siapa coba? Yang menggaji kita adalah kinerja kita bersama. Beda halnya dengan PNS, dia masuk absen, habis itu pergi, lalu jam pulang dia datang lagi absen itu. Tetapi hal seperti itu kan tidak baik untuk mereka sendiri kan. Iya. Untuk mentalitas mereka sendiri kan tidak baik. Ya. Oke, lalu yang terpenting sekarang kearsipan juga, ya. Masing-masing itu punya data, ya, dan punya arsip yang terstruktur arsipnya. Jadi misalnya kalau pembelanjaan nih, misalnya pembelanjaan Pak Jutawan, ini pembelanjaan untuk alat tulis, ya udah di alat tulis Januari, Februari, Maret itu simpan sendiri gitu ya. Nggak perlu ditempel-tempel lalu diarsip dengan baik. Nanti juga kalau peraturan-peraturan karyawan itu selain soft copy ya, karena akreditasi mungkin nanti nggak tahu setelah pandemi ini masih menggunakan hard copy ya, mungkin masih perlu dicetak. Nah, itu diurutkan tata letaknya. Ya. Diurutkan tata letaknya. Misalnya ditulisin ini SOP apa. Ini kumpulan SOP, SOP apa, SOP apa, SOP apa, SOP apa, itu ditata. Ya. Saya ambil contoh. Jadi kalau di sini ini kan dokumen proses penyatuan Universitas Makarya ini. Saya cepat nyari datanya karena dari proses dia pengajuan, proses alih kelola sampai bukti-buktinya tertata gitu ya. Lalu ketika saya nyari yang sering saya butuhkan saya kasih ini. Ya. Kan enak tuh. Kita nyari nggak pusing. Ya. Jadi kalau lawyernya butuh 1 bulan untuk membuatkan konsep suratnya, saya tadi 2 jam selesai gitu buatkan konsep suratnya. Dan saya yakin itu sudah lengkap. Ya. Karena saya tahu kondisinya. Jadi kita tidak dipusingkan kalau udah berantakan kan kita bingung di mana ya tak tahu ya. Ya. Tapi kalau tertata rapi, Pak Jutawan saya butuh SOP cuti. Siapa itu? Tinggal ambil aja, gampang aja gitu. Ya. Nanti mungkin tetap minimal 1 kita butuh. Kalau misalnya nggak online kayak gini, setiap bagian harus dikasih aturan-peraturan karyawan, harus dikasih. Bila perlu kita bikin buku saku tentang peraturan karyawan, gitu ya. Atau kalau Pak minta bantu Pak Depi, buatkan aplikasinya, lalu masukkan ke sana. Saya karena nggak bisa, saya kemarin pakai aplikasi WinCHM. Pak Aris tahu ya? Iya. Itu untuk membuat kayak help gitu ya. Iya. This account has suspended voice. Suspend. Apa karena ngupload file-file WinCH itu ya? Nah, kayak gini kan kelihatan ya?
Kelihatan, Pak. Peraturan karyawan ini. Ini karena modal kepingin punya saja, Pak. Nggak bisa programan ya, cari-cari yang instan. Ya mau cari apa kan ada nih itu. Ya. Job deskripsi direktur utama Pak, direktur keuangan. Nah, kalau dibuat lagi pakai apps kan lebih enak lagi itu. Ya. Ini karena saya dari dulu pernah menyampaikan ke programmer untuk buatkan seperti ini, nggak bisa-bisa, tak carikan dulu lah, tak tunjukkan seperti apa gitu. Ya, cuman ini ya customnya nggak terlalu maksimal ya, karena kita ngikuti template. Nah, coba seperti ini sehingga nanti misalnya ada pergantian misalnya, kita dengan bangga menyerahkan, saya serah terimakan, ini yang saya buat, ini hasil karya yang saya buat selama saya menjabat sebagai kepala pegawaian dan rumah tangga. Ini kan gampang. Baru tadi bisa dibuka, sekarang nggak bisa dibuka ya. Tandanya sudah habis kontrak. Wah, suspend. Bismillah. Oke, mungkin itu karena detailnya belum dibuat. Misalnya saya ambil contoh yang mudah itu tadi Pak Jutawan belanja peralatan kantor. Ya, pasti jadwal belanjanya kan beda-beda. Dibuat list tuh, beli kertas, beli alat-alat yang lain, ya, kebutuhan belanjanya. Nanti muncul tuh tanggal itu, hari ini buat apa, hari ini beli apa gitu. Tinggal nanti sebelumnya komunikasikan dengan keuangan, Bu, saya tolong diambilkan tunai besok, belanja ini. Enak. Jadi kalau kita lengkap itu kan nggak perlu berdebat. Kalau misalnya kita nggak lengkap kan banyak sekali kitanya tidak buat, lalu ditanyakan nanti malah cenderung marah. Wah, nak banyak nih, nak alasan ini, alasan itu. Kalau kita lengkap kan tinggal serahkan saja, nggak perlu berdebat. Mana pengajuannya? Ini Bu. Mana ininya? Ini Bu ada. Enak kan? Mereka enak, kita enak, gitu. Tidak perlu kita tidak perlu beralasan gitu. Ya, jadi teman-teman lihat ini, kemarin saya baru dikirimi ya, Pak Hendra dan Pak Romji, visinya Unmaha ya. Pada tahun 2030 menjadi universitas terkemuka di Asia yang unik, adaptif, inovatif, dan mampu mencetak cendekia berjiwa entrepreneur. Ya. Sudah tahu semua belum visinya ini? Baru tahu, Pak. Nah, 2030. Nah, kalau kita tidak mulai lakukan proses dari sekarang, tahun 2030 pun kita masih seperti ini saja. Itu pun kalau masih ada.
Ya, garis bawahnya kalau masih ada. Ya. Jadi kalau kita tidak mau perubahan ya potensi hilang itu kan ada. Nah, kita perkecil potensi hilang itu. Ya. Ya, perpustakaan juga bisa bikin program-program lah bagaimana agar mereka tertarik gitu ya. Misalnya ada voucher-voucher kecil, pengunjung terbanyak, misalnya. Anda kasih voucher berapa gitu, enggak perlu mahal-mahal lah. Anggaran perpus berapa gitu. Katakanlah misalnya minta 1 juta untuk buat anggaran gitu ya, buat program-program untuk meramaikan perpus gitu ya. Ya, yang kunjungan terbanyak misalnya kasih voucher 50.000, mahasiswa kan senang juga. Atau voucher 100.000 atau voucher data. Ya. Ya, semuanya intinya sekarang harus bergerak ya. Pahamilah bahwa kondisi kampus kita itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ya. 3 bulan itu bukan waktu yang lama loh. Ya. Ini Juni berarti Juli, Agustus gitu. Oke. Sekarang teman-teman PMB kita ajak semuanya, masing-masing harus dapat 1 mahasiswa per hari atau 20 per bulan. Kalau tidak tercapai, mereka akan masuk daftar list. Ya. Nah, mereka harus kita dukung. Gitu. Kenapa? Mereka di depan, gitu ya. Mereka di depan ujung tombak harus kita dukung dengan berbagai sarana, ya kan? Dengan berbagai perlengkapan. Misalnya, ini mahasiswa lagi rame, calon daftar rame, ya pastikan toiletnya bersih agar orang yang sana senang, ya kan? Iya. Pastikan bersih toiletnya, pastikan bersih lingkungannya. Itu. Pastikan sarana prasarananya siap, gitu. Kita bantu. Ya. Karena kalau berhasil tercapai targetnya 715 mahasiswa nih tahun ini, padahal tinggal berapa bulan nih. Kalau tercapai 80, kalau itu tercapai kita semuanya selamat. Nah, mari kita dukung pendaftaran. Oke ya, mungkin begitu. Iya, Pak. Pak Hen ada yang mau disampaikan, Pak Hen? Pak Hendra masih di situ? Masih, Pak. Oke. Pak, kita tunggu dulu. Tunggu ini. Azan ya. Iya.